اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum, kaum muslimin, para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada subuh hari yang berbahagia ini, kembali dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul kembali dalam majelis Ahad subuh, di mana kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' dari Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam babut tarhib min masawi'il akhlaq. Hadis yang kita akan bacakan pada subuh hari ini adalah hadis yang berkenaan dengan soal kepemimpinan, yaitu ancaman bagi pemimpin yang zalim. Dua hadis yang beliau bawakan di dalam permasalahan ini. Hadis yang pertama adalah hadis Ma'qil bin Yasar, dan hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anhuma. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa an Ma'qil ibn Yasar radhiyallahu anhu qala, dari Ma'qil bin Yasar, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yastar'ihillahu ra'iyatan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggung jawab untuk memimpin manusia, yamutu yauma yamutu, yang dia meninggal pada hari yang ia ditetapkan untuk meninggal padanya, wa huwa ghashun li ra'iyatihi, dalam keadaan dia berlaku curang dan zalim kepada rakyatnya, illa harramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Iya. Ini hadis pertama. Hadis yang kedua yang beliau bawakan adalah hadis Aisyah. Wa an Aisyata radhiyallahu taala anha, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'an fasyaqqa alaihim fashquq alaihi. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi, ya Allah, barang siapa yang diberikan kekuasaan untuk memimpin dan mengurusi urusan umatku, lalu dia menyulitkan urusan umatku, maka sulitkanlah urusannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Iya.
Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Dua hadits yang mulia ini memberikan pelajaran kepada kita akan suatu kepemimpinan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seorang hamba yang dipilih oleh Allah. Dan tatkala dia menjadi seorang pemimpin, maka harus diingat bahwa kepemimpinan adalah sebuah amanah yang harus dia tunaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Dan dia harus jalankan sesuai dengan apa yang dituntut pada dirinya, dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kapan dia tidak amanah terhadap kepemimpinan tersebut, kapan dia berkhianat terhadap amanah yang diberikan kepadanya, maka dia akan mendapatkan siksaan dan azab seperti yang disebutkan di dalam hadits ini. Seorang pemimpin, dia diperhadapkan dengan dua hal. Terkadang dia bisa mendapatkan keutamaan dan kemuliaan dengan kepemimpinannya, dan terkadang dia bisa mendapatkan kehinaan dan kesengsaraan akibat dari kepemimpinannya. Kalau dia berlaku adil, maka seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, salah satunya adalah al-imam, seorang imam yang dia berlaku adil kepada rakyatnya, seorang pemimpin yang dia bersikap adil kepada orang-orang yang dia pimpin. Nah, dan Nabi SAW menyebutkan bahwasanya pemimpin yang adil ala manabir min nur yaumal qiyamah. Mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya pada hari kiamat. Ini menunjukkan keutamaan tatkala mereka bisa menunaikan amanah kepemimpinan tersebut. Namun kalau tidak, justru dia berlaku zalim dan memanfaatkan kekuasaannya untuk menindas yang lemah, untuk berbuat kezaliman, maka siksaan azab yang akan menanti dirinya. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, hadits Ma'qil bin Yasar radhiyallahu taala anhu yang disebutkan di sini, beliau menyebutkan hadits ini kepada seorang yang bernama Ubaidullah ibnu Ziyad, seorang gubernur Irak di masa kepemimpinan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ya disebutkan bahwa Ubaidullah bin Yazid atau Ubaidullah ibnu Ziyad ini menjenguk, ya, membesuk Ma'qil bin Yasar al-Muzani yang ketika itu beliau sedang sakit, yang sakitnya ini mengantarkan beliau kepada wafatnya. Maka Ma'qil bin Yasar pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menasihati Ubaidullah bin Ziyad yang ketika itu menjadi gubernur kota Irak. Kata Ma'qil bin Yasar, "Inni muhadditsuka haditsan sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya aku ingin menceritakan kepadamu satu hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Lau alimtu anna li hayatan ma haddatstuka inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wa dzakara al-hadits." Kata Ma'qil bin Yasar, sesungguhnya aku ingin menceritakan kepadamu satu hadis yang aku dengarkan dari Rasulullah, dan sungguh seandainya aku tahu umurku masih panjang, niscaya aku tidak akan ceritakan hadis ini kepadamu. Ya, dan ini beliau berfirasat bahwa umur beliau sudah tidak lama lagi. Maka ini harus beliau sampaikan kepada Ubaidullah bin Yazid atau Ubaidullah bin Ziyad terkait dengan ancaman dari pemimpin yang zalim. Nah, maka beliau pun menceritakan hadits ini kepada Ubaidullah bin Ziyad, yang mana Ubaidullah bin Ziyad tatkala itu dikenal bahwa pada beliau ada kezaliman, ada kekejaman kepada rakyat yang dia pimpin. Maka sahabat yang mulia ini mengingatkan gubernur ini untuk berhati-hati soal kepemimpinan,
dan jangan sampai dia berbuat zalim. Iya, hendaknya seorang pemimpin memudahkan rakyatnya, membantu rakyatnya, bersikap lemah lembut kepada mereka dan tidak menyulitkan mereka dengan sesuatu yang bisa menyusahkan mereka. Nah, dan dari sini pula nampak bagi kita bahwa dianjurkan bagi seseorang yang punya ilmu untuk mengingatkan seorang pemimpin, untuk memberikan tanbih dan menasehati mereka agar lebih baik. Dan tentunya menasehati seorang pemimpin, ya, memberikan nasihat kepada mereka, ini tidaklah seperti kita menasehati teman kita atau kawan kita. Tidak sama. Karena kedudukan mereka yang sebagai seorang pemimpin, maka dalam menasehatinya itu ada cara tersendiri yang dijelaskan oleh para ulama, yaitu dengan menasehatinya secara diam-diam, tidak menyebarkannya di mimbar-mimbar atau merendahkan serta menghinakannya, menyebutkannya di tengah-tengah masyarakat bahwa pemimpin ini zalim. Ini keluar dari manhaj ahli sunnati wal jamaah dalam menasihati seorang pemimpin. Seorang pemimpin kita wajib untuk memuliakannya bagaimanapun kezalimannya. Kita harus berhati-hati di dalam memberikan nasihat kepadanya. Nah, makanya hal ini yang dicontohkan oleh para salaf. Hal ini yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menasehati para pemimpin di zaman mereka. Nah, mereka sampaikan hal tersebut, ya, dengan berhati-hati, tidak terang-terangan. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam bab kaifiyatu nasihatir ra'iyah lil wulah, bab bagaimana cara rakyat menasihati pemimpinnya. Beliau sebutkan hadis, man arada ayyansah lidi sultanin fala yubdihi alaniyatan. Ini hadis ini hendaknya menjadi renungan bagi kita di dalam memberikan nasihat kepada pemimpin. Ya, tidak dengan berteriak-teriak di jalan-jalan atau mengumbar aib mereka di mimbar-mimbar, apalagi di mimbar Jumat. Ya, Rasul mengatakan siapa yang ingin menasehati seorang pemimpin, seorang penguasa, fala yubdihi alaniyatan, maka jangan dia tampakkan nasihat tersebut secara terang-terangan. Dia sebutkan di tengah khalayak ramai, jangan. Walakin ya'khudhu biyadihi, akan tetapi kata Nabi hendaknya dia ambil tangannya, fayakhlu bih, kemudian dia diam-diam dalam menasihati penguasanya tersebut. Lihat caranya Nabi di dalam memberikan nasihat. Fa in qabila minhu, kalau diterima nasihat itu darinya, maka itulah yang diharapkan. Wa illa qad addal ladzi ma alaihi. Dan kalau tidak diterima nasihatnya, maka dia sudah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia sudah menunaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Lihat bagaimana, ya, Ahlus Sunnah di dalam memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Dan disebutkan pula dalam sebuah asar dari Usamah bin Zaid, nah, bahwasanya Usamah bin Zaid, dan disebutkan dalam sebagian riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tatkala beliau mengingkari Utsman bin Affan yang ketika itu menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin menggantikan Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dilihat oleh Abdullah bin Mas'ud atau Usamah bin Zaid suatu kekeliruan. Suatu kekeliruan. Kemudian ada orang-orang yang berkata kepada mereka, "Allah tadkhul ala Utsman fatakallamahu." Ya, fatakallamhu. Kata orang ini, "Tidakkah engkau masuk menemui Utsman, kemudian fatukallimuhu, engkau berbicara kepadanya?" Ya. Maka Usamah bin Zaid mengatakan, "Atarawna anni la ukallimuhu illa asma'akum illa usmi'ukum?" Ya, kata beliau, apakah kalian ini
memandang bahwa aku nanti baru berbicara kepadanya tatkala aku memperdengarkan itu kepada kalian. Ya, aku tidak harus memperdengarkan dan memberitahu kalian tentang nasihatku kepada Utsman. Wallahi laqad kallamtuhu, kata Usamah, sungguh aku telah berbicara kepadanya fi ma baini wa bainahu, antara aku dan dia saja. Maduna aftatihu atau aftatiha amran la uhibbu an akuna awwala man fatahah. Kata beliau, aku tidak ingin menjadi orang yang pertama membuka pintu fitnah di dalam urusan ini. Ini beliau paham benar. Ya, kalau misalnya aku membicarakan hal tersebut di tengah-tengah kalian, ini bisa menimbulkan fitnah. Yang seperti ini tidak dibenarkan. Ya, tidak dibolehkan. Nah, lihat bagaimana ya, sahabat Usamah bin Zaid ketika melihat kekeliruan dari Utsman bin Affan, beliau menegurnya secara diam-diam. Karena Utsman bin Affan tatkala itu adalah Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin. Begitu pula sahabat Abdullah bin Zaid, ya, beliau pun menyampaikan nasihatnya secara diam-diam, dan beliau menyebutkan al-khilafu syarr, berselisih itu adalah suatu hal yang jelek. Nah, maka ini sekali lagi menunjukkan bahwa seseorang di dalam memberikan nasihat kepada seorang pemimpin, maka hendaknya dia berikan nasihat dengan baik dan tidak menyebutkan aib mereka secara terang-terangan, sebab itu menyelisihi manhaj ahli sunnati wal jamaah. Iya. Perhatikan di dalam hadits yang mulia ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ma min abdin, ya, tidaklah seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya amanah untuk memimpin. Ma min abdin, siapapun dia yang merupakan hamba Allah. Semua dari kita adalah hamba Allah. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abada. Tidak seorang pun di antara kalian makhluk baik yang di langit maupun yang di bumi melainkan akan datang kepada Allah Ar-Rahman sebagai seorang hamba. Semua dari kita adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kalau dia seorang hamba, maka dia butuh untuk tunduk terhadap segala ketetapan dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula dalam hal kepemimpinan. Ini menunjukkan bahwasanya dalam masalah kepemimpinan syariat pun mengaturnya. Syariat pun menjelaskannya. Jadi jangan sampai ada yang mengira dalam masalah urusan pemerintah, dalam masalah urusan kenegaraan, kepemimpinan, Islam tidak mengatur hal tersebut. Justru Islam mengatur secara detail tentang hal tersebut. Disebutkan hukum-hukumnya. Ya, berbeda dengan sebagian orang yang menyangka, oh Islam itu tidak ada hubungannya dengan urusan negara. Islam itu jangan disangkut pautkan dengan urusan pemerintah. Ya, itu urusan lain. Nah, ini kekeliruan. Kalau kita belajar fikih, maka di sana akan kita dapati, ya, di sana ada para ulama yang mengarang tulisan-tulisan terkait dengan masalah kepemimpinan, pemerintahan, ya. Ada kitab yang berjudul Ahkam Sultaniyah. Nah, itu dijabarkan oleh para ulama, dan memang hal tersebut dijelaskan di dalam agama kita, dan ini dari kesempurnaan agama mengatur segala yang dibutuhkan oleh manusia di dalam hidupnya. Kalau dalam hal yang kecil saja Islam menerangkannya, apalagi dalam urusan yang besar, dalam urusan kenegaraan, dalam urusan kepemerintahan, dan seterusnya. Nah, dari sini juga menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu hendaknya banyak berkonsultasi kepada para ulama, orang-orang yang berilmu. Sebagaimana dahulu para pemimpin terdahulu, mereka sangat sering berkonsultasi dengan para ulama, dengan orang-orang yang berilmu.
Ya, agar dia tidak salah dalam melangkah, dan agar segala ucapannya, perbuatannya selalu terbimbing di atas hidayah dari Allah. Makanya harus ada kerjasama antara umara dengan ulama, antara para ulama dengan para penguasa, agar berjalan baik ya kepemimpinan mereka dan tercipta keamanan, kedamaian, kemakmuran di mana-mana, dan seorang bisa hidup dengan aman dan tentram. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian tatkala Nabi menyebut ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan, tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah tanggung jawab untuk memimpin. Ini menunjukkan bahwasanya yang namanya kepemimpinan, kekuasaan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah cabut kepemimpinan tersebut dari siapa yang Dia kehendaki. Jadi yang memberikannya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mencabutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan. Tidaklah seorang hamba yang diberikan oleh Allah tanggung jawab untuk memimpin orang-orang yang Dia pimpin. Ra'iyah itu adalah rakyat, manusia atau kaum muslimin. Nah, orang-orang yang urusan-urusan mereka diserahkan kepada penguasa mereka, terutama dalam urusan-urusan yang besar, urusan-urusan yang bersifat umum, ya. Maka rakyat itu butuh dengan pemimpin. Sebagaimana pemimpin, dia butuh dengan rakyatnya. Nah, dan mereka antara pemimpin dan rakyat harusnya ada ya kerjasama dan saling tolong menolong antara sesama mereka. Nah, sebab kalau ada seorang pemimpin tidak suka dengan rakyatnya, atau sebaliknya rakyat tidak suka dengan pemimpinnya, maka yang seperti ini tidak akan menciptakan ya stabilitas keamanan yang lebih baik di negeri tersebut. Sebab rakyat tidak suka dengan pemimpinnya, atau pemimpin sudah tidak suka dengan rakyatnya. Tetapi kalau mereka antar mereka saling mencintai, saling menyayangi, saling mendoakan satu sama lain, maka ini yang akan memberikan kebaikan bagi negeri tersebut. Ya, akan memberikan kebaikan bagi negeri tersebut. Nah, ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Maka Nabi SAW mengingatkan hadits ini, tidak ada seorang pun hamba yang diberikan oleh Allah suatu kepemimpinan. Dan ulama mengatakan bahwa kepemimpinan di sini jangan hanya dipahami dalam batas kepemimpinan, yaitu seorang yang memimpin negara. Bukan hanya itu. Tapi seorang pimpinan negara, itu yang pertama masuk dalam hadits ini. Demikian pula yang berada di bawahnya. Nah, entah dia seorang gubernur, entah dia seorang bupati, seorang camat, entah dia seorang menteri, entah dia bahkan kepala sekolah, dan bahkan pemimpin dalam rumah tangganya, itu pun masuk di dalam hadits ini. Jadi jangan sampai kita batasi kepemimpinan di sini hanya seorang presiden misalnya kepada rakyatnya. Tidak. Bahkan dalam lingkup yang kecil, seorang memimpin di rumahnya sendiri, seorang pemimpin di dalam rumah tangganya, dan semua dari kita adalah pemimpin. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, kata Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Semua dari kalian adalah pemimpin, dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Nah, kemudian Nabi menyebutkan ya wasahibul bait ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang yang memimpin di dalam rumahnya, seorang suami adalah pemimpin, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Wal khadim ra'in fi mali sayyidih wa mas'ulun an ra'iyatihi.
seorang pelayan, dia adalah pemimpin untuk harta tuannya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kalian pemimpin, dan semua dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban akan kepemimpinannya. Iya. Nah, sehingga kalau dengan cakupan ini, sehingga hadits ini bisa kita pahami dengan makna yang luas. Seseorang bisa mendapatkan keutamaan sebagai seorang pemimpin walaupun dia hanya memimpin dalam rumah tangganya sendiri. Dan seseorang juga bisa mendapatkan kesengsaraan tatkala dia berbuat zolim kepada orang-orang yang dia pimpin, walaupun hanya terbatas pada anak dan istrinya saja. Terancam dengan hadits ini, manakala dia tidak menunaikan amanah tersebut dengan baik. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan. Tidaklah seorang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kepemimpinan yamutu yauma yamutu, yang dia meninggal di hari yang dia ditetapkan untuk meninggal. Ini tatkala datang ajalnya. Wa huwa ghasyun li ra'iyatih, dalam keadaan dia berlaku zalim, berlaku curang kepada rakyatnya. Al-ghash, al-ghish maknanya berkhianat, tidak menunaikan amanah dengan baik, tidak berusaha untuk menciptakan kemaslahatan untuk rakyatnya atau orang-orang yang dia pimpin, tidak melakukan penjagaan terhadap syariat dan agama Allah untuk mereka, tidak membela hak-hak mereka atau bahkan menelantarkan hak-hak mereka, tidak menegakkan hukuman di antara mereka tatkala terjadi kezaliman, tidak mengembalikan apa yang menjadi hak mereka. Naam. Atau bahkan justru memasukkan perkara-perkara yang diharamkan di dalam agama untuk dikonsumsi oleh mereka. Atau dia menetapkan hukum tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan dia mengambil harta manusia secara zalim. Naam. Ini makna dari al-ghish. Kezoliman, berlaku curang, masuk di dalam hal ini. Dan di dalam sebuah riwayat dikatakan, ma min amirin, tidaklah seorang pemimpin, yastar'ihillahu ra'iyatan, yang diberikan oleh Allah tanggung jawab untuk memimpin, thumma la yajtahidu lahum, lalu dia tidak sungguh-sungguh di dalam menunaikan amanah kepemimpinan tersebut, wa yansah, dan dia tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya, illa lam yadkhul ma'ahumul jannah, melainkan orang ini tidak akan masuk surga bersama mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, ini menunjukkan kepada kita wajibnya seorang pemimpin untuk memberikan nasihat, dalam artian menunaikan amanah, berlaku baik ya kepada rakyatnya, dan tidak berlaku curang kepada mereka, berlaku seadil-adilnya untuk mereka. Ini yang harus dia lakukan. Kalau ada terjadi sesuatu ya pada hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan rakyatnya, dia langsung sigap terhadapnya. Dan langsung memberikan pembenahan dan pembenaran terhadapnya. Subhanallah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini sosok pemimpin yang jadi panutan bagi para pemimpin. Beliau radhiyallahu anhu tatkala menjadi pemimpin, ya, beliau menerapkan keadilan yang luar biasa. Umar bin Khattab, sampai-sampai beliau itu ya, kalau di malam hari beliau tidak tidur karena memikirkan rakyatnya. Dan beliau biasa berkeliling di kota Madinah untuk melihat siapa di antara manusia yang lagi kesusahan, dan beliau akan antarkan kepada mereka ya hal-hal yang mereka butuhkan. Dan itu dilakukan oleh Umar. Di setiap malam beliau tidak tenang tidur sampai beliau melihat ada tidak dari rakyatnya yang lagi kesusahan. Dan disebutkan Umar bin Khattab pernah mengatakan, andaikan ada seekor kuda yang dia tergelincir di jalan, karena jalan tersebut ya
rusak, jalan tersebut tidak benar, jalan tersebut ada yang membuat dia tergelincir karenanya, maka saya khawatir, kata Umar, saya dihisap oleh Allah karena hal tersebut. Bayangkan seekor kuda yang tergelincir di jalan karena jalannya belum utuh. Ya. Umar khawatir kalau hal tersebut bisa mencelakakan dirinya. Ini seekor kuda, bagaimana dengan manusia? Lihat bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai dalam urusan jalanan pun beliau sangat memperhatikannya. Kalau ada yang tergelincir gara-gara jalan yang rusak, beliau khawatir jangan sampai itu yang menyiksa dan membuat dirinya diazab karena hal tersebut. Subhanallah. Nah, ini para ikhwah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita perbuatan zolim, yaitu kezoliman seorang pemimpin kepada rakyatnya, ini adalah dosa dari dosa-dosa besar. Al-ghish, berlaku curang, zolim. Nabi bersabda dalam hadis, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berlaku curang kepada kami, maka dia bukan dari kami. Ya, ini kalau terjadi kecurangan antara sesama kita. Bagaimana lagi kalau seorang pemimpin yang mencurangi rakyatnya? Ini tentu lebih besar lagi dosanya. Nah, tentu lebih besar lagi perkaranya. Makanya Nabi SAW ancam, haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berlaku zalim kepada pemimpinnya, siapa yang berlaku zalim kepada rakyatnya, seorang pemimpin, dan dia meninggal, pada hari dia meninggal belum sempat bertobat dari hal tersebut, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan Allah haramkan atasnya surga. Ini ancamannya tidak main-main. Diharamkan baginya surga. Dan tidaklah ancaman seperti ini terjadi melainkan terhadap sesuatu yang urusannya besar. Ini perkaranya bukan urusan ringan, bukan dosa kecil, tapi dia dosa dari dosa-dosa besar, sehingga menyebabkan ia terhalangi untuk masuk ke dalam surga. Iya, menyebabkan ia terhalangi untuk masuk ke dalam surga. Ya, walaupun ulama menyebutkan bahwasanya, ya, bukan artinya hal tersebut menyebabkan dia kafir keluar dari Islam, tidak. Tetapi Rasul menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan seperti ini. Dosanya sangat besar. Kemungkinan besar dia akan diazab di dalam api neraka. Ya, walaupun selama dia tidak melakukan kekafiran, dia akan masuk nanti ke dalam surga setelah disucikan dosanya di dalam api neraka. Nah, tapi ini cukuplah menjadi ancaman bagi seseorang, ya, manakala dia berlaku zalim kepada orang-orang yang dia pimpin. Nah, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini sekali lagi menunjukkan betapa harusnya seseorang yang diberikan oleh Allah kepemimpinan, baik itu dalam wilayah yang besar maupun wilayah yang kecil, untuk memperhatikan amanah yang telah dipikulkan untuk dirinya. Makanya dahulu ulama salaf, mereka tidak mau berlomba-lomba untuk menjadi seorang pemimpin. Justru mereka menghindari hal tersebut. Kenapa? Karena tanggung jawabnya terlalu besar, yang mana hal tersebut nantinya akan berbuah penyesalan pada hari kiamat. Iya. Makanya ketika ada seorang yang menghendaki menjadi seorang pemimpin, meminta kepemimpinan, Nabi tidak beri. Ya, sebab kalau kamu memintanya, kata Nabi SAW, maka engkau tidak akan ditolong dengan kepemimpinanmu tersebut. Tapi kalau kamu diberikan kepemimpinan tersebut tanpa engkau memintanya, maka engkau akan diberikan pertolongan oleh Allah untuk hal itu. Iya. Nah, ini menunjukkan tanggung jawab yang besar seorang pemimpin. Nah, jangan dia melihat, oh, kalau dia menjadi pemimpin dia bisa berkuasa, bisa hidup mewah, bisa begini dan begitu, bisa mengatur ini dan itu. Nah, namun dia tidak memperhatikan hisab di belakang hal tersebut. Iya. Kemudian hadits yang kedua, hadits Aisyah radhiyallahu anha, di sini doa bagi Nabi SAW, dari Nabi SAW bagi orang yang memimpin secara zalim. Kata Nabi, Allahumma, ya Allah, man waliya min amri ummati, siapa yang dia
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuasaan untuk mengatur urusan umatku. Man waliya min amri ummati syai'an, apapun itu, fasyaqqa alaihim, lalu dia menyulitkan umatku, menyulitkan rakyatnya, menyulitkan orang yang dia pimpin, fashquq alaihi, maka ya Allah sulitkan dia. Itu doa Nabi bagi para pemimpin yang menyulitkan rakyatnya. Sulitkan juga dia ya Allah. Hadits ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Imam Muslim. Iya. Nah, perhatikan hadits yang kedua ini. Bagaimana Nabi SAW juga mengingatkan ya, terhadap seorang pemimpin yang dia berbuat zalim kepada rakyatnya, di mana kezalimannya tersebut dia menyusahkan urusan rakyatnya. Dia menyusahkan urusan orang-orang yang dia pimpin. Nah, didoakan oleh Nabi semoga urusannya juga disulitkan oleh Allah. Dan ingat, doanya Nabi itu mustajabah. Jadi kalau kita menyulitkan orang-orang yang kita pimpin, maka kita pun akan disulitkan. Disulitkan apanya? Urusan kita, entah di dunia dan entah di akhirat, atau kedua-duanya sekaligus, di dunia dan di akhirat. Disulitkan oleh Allah urusannya. Hadits ini ada sambungannya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma man waliya min umuri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, barang siapa yang mengurusi urusan umatku dan dia meringankan urusan mereka, meringankan urusan rakyatnya, orang-orang yang dia pimpin, maka ringankanlah urusannya. Ya. Kalau dia berlaku lemah lembut kepada rakyatnya, maka lemah lembutlah kepadanya. Doanya Nabi SAW kepada pemimpin yang adil. Ini menunjukkan al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan seseorang. Kalau dia di dunia suka menyulitkan orang lain, maka dia pun akan disulitkan. Dan kalau dia di dunia suka memberikan keringanan dan kemudahan kepada orang lain, dia pun akan dimudahkan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan semisalnya pula. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan balasan kejelekan adalah kejelekan semisalnya pula. Nah, hanya ulama mengatakan bahwa hadits ini jangan dipahami ketika misalnya ada seorang pemimpin memberikan hukuman kepada rakyatnya, kemudian langsung dipahami, oh ini pemimpin zalim. Bukan seperti itu. Ketika misalnya pemimpin memenjarakan orang yang harus dia penjarakan, jangan langsung dikatakan, oh ini pemimpin yang zalim. Belum tentu. Dia menjalankan amanah. Ketika memang orang tersebut berhak dihukum, maka dia pun harus menghukumnya. Nah, sebagaimana ada ditetapkan hukuman-hukuman bagi para pelaku maksiat. Orang yang berzina, maka dia dicambuk, ya. Kemudian diasingkan. Kalau dia sudah menikah, dirajam. Orang yang membunuh, maka ada qisas. Nah, dan Nabi juga dalam urusan kepemimpinan yang kecil, yaitu seorang pemimpin dalam rumah tangga, Nabi katakan apa? Muru auladakum, perintahkan anakmu untuk sholat, wahum abna sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum alaiha, pukullah mereka kalau mereka tidak mau sholat ketika berumur 10 tahun. Memukul ini ada masyaqqah padanya, memberatkan, tapi diperintahkan di dalam agama. Walaupun pukulan tersebut pukulan pendidikan, bukan pukulan yang mematikan, apalagi atau pukulan yang mencederai. Nah, ini ikhwani fiddin azani Allah. Jadi ini diperkecualikan oleh para ulama. Kalau memang dia menghukum dengan hak, dengan benar, maka hal tersebut hak mereka. Tetapi kapan mereka menghukum dengan sesuatu yang tidak adil, ya maka mereka akan mendapatkan hukuman karena itu. Dan disebutkan dalam hadits Aid bin Amr, inna syarrar ru'ah al-hatamah. Sesungguhnya sejelek-jelek penguasa adalah penguasa yang zalim. Iya. Dan disebutkan dalam riwayat, penguasa itu mendoakan kejelekan untuk kalian, dan kalian pun mendoakan kejelekan untuk penguasa kalian. Itulah sejelek-jeleknya penguasa. Namun perlu diingat, terkadang seseorang mencela penguasanya, kemudian meremehkan penguasanya, menghina penguasanya. Dia tidak sadar
bahwa adanya penguasa itu cerminan bagi rakyatnya. Ya, makanya disebutkan dalam Quran, wa kadzalika nuwalli ba'dahum ba'dan, demikianlah kami jadikan sebagian mereka berkuasa atas sebagian yang lain, ya, dikarenakan ada kezoliman di antara mereka. Jadi maksudnya, kata para ulama, tidaklah ada seorang pemimpin melainkan pemimpin itu adalah cerminan dari rakyatnya. Tergantung rakyatnya lagi. Kalau rakyat itu orang-orang yang baik, maka pemimpinnya pasti baik. Tapi kalau rakyatnya buruk, maka pemimpinnya tidak jauh dari keberadaan rakyatnya seperti itu. Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka orang yang menghina pemimpinnya, penguasanya, presidennya, ya harus melihat kepada dirinya sendiri terlebih dahulu. Apakah dirinya sudah baik? Jangan sampai dia menghina pemimpinnya sementara dianya sendiri tidak jauh lebih baik daripada pemimpinnya tersebut. Nah, ini ketidakadilan. Ya, terkadang, ya, Masya Allah, apalagi pada hari ini, terkadang pemimpin kita, penguasa kita, presiden kita menjadi sasaran cacian manusia. Sedikit saja salah penguasa kita, kemudian langsung dicaci maki, disebarkan di mimbar Jumat. Ya, ini pemimpin yang zolim, ini begini dan begini. Nah, ini tidak adil. Ya, seorang harus melihat kesalahan tersebut. Ya, kita dengan segala pemimpin kita ada kekurangannya pasti. Tetapi jangan sampai hal tersebut membuat kita tidak berlaku adil justru kepada pemimpin kita. Ya, makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka selalu mendoakan pemimpin mereka, bukan menghina, bukan merendahkan, bukan mencaci maki, tidak. Tetapi dia doakan. Karena kalau kita doakan, dia mungkin bisa berubah. Berbeda kalau kita caci maki, justru kita doakan kejelekan, justru tambah jelek dia, kita yang sengsara. Ini harus dipahami fikih seseorang di dalam perkara ini. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait dengan masalah ini, ya. Semoga bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya, dan semoga Allah memperbaiki urusan para penguasa kita, para pemimpin kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan langkah-langkah mereka, memberikan yang terbaik kepada mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan untuk negeri kita. Innahu waliyudzalika wal qadir alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.